Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa siswa Edu. Tabi pun, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Siswa Edu, kali ini kita akan belajar tentang fotografi fase D kelas 9 semester 1 SMP LB Autis dengan materi tentang cara-cara prosedur kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan kamera. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yuk, kita simak video berikut. Halo pemirsa info fotografi, kembali lagi bersama saya Ihsan. Hari ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara merawat kamera dan lensa kita. Pertama-tama, aksesoris yang wajib kita miliki adalah kain microfiber. Jadi kainnya kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ini bukan merupakan kain biasa, tapi kain ini biasanya berfungsi untuk mengelap debu-debu yang menempel di depan lensa, atau kadang kita tanpa sengaja bisa menyentuh lensa kamera sehingga ada sidik jari di depan. Jadi kalau kita tidak mengelapnya, maka waktu kita mengambil foto akan ada sedikit blur ya. Jadi kain ini berguna untuk mengelap dari debu-debu maupun dari sidik jari kita. Nah, aksesoris kedua yang wajib kita miliki adalah blower. Bentuknya kira-kira seperti ini. Yang punya saya ukurannya agak kecil ya, jadi gampang untuk disimpan di dalam tas. Nah, blower ini berfungsi untuk menyingkirkan debu-debu bandel yang masih menempel di bagian lensa. Jadi kadang kita menggunakan microfiber ini belum cukup ya. Jadi kadang ada debu-debu lagi yang menempel di samping-samping lensa ini. Maka kita bisa menggunakan blower ini untuk meniup debu-debu yang masih menempel. Nah, kadang-kadang kita tidak sengaja karena sering ganti-ganti lensa ya, maka ada debu-debu yang kadang bisa masuk ke dalam sensor ini. Jadi kadang sensor ini ada sedikit debu-debu yang tidak bisa lepas. Jadi kita juga bisa menggunakan blower ini untuk menyingkirkan debu yang menempel di sensor kamera. Sebaiknya kita mengarahkan kamera ini ke bawah dan kita meniupkan blower sehingga debu-debunya bisa lepas dari sensor. Nah, yang salah biasanya teman-teman suka mengarahkan ke atas ya, jadi memompa dari atas sehingga kadangkala debu itu bisa masuk makin ke dalam. Jadi cara yang benar adalah mengarahkan ke bawah dan kita meniupkan blower ke sensor. Nah, kita juga bisa menggunakan blower ini untuk membersihkan bagian belakang dari lensa. Setelah membersihkan kamera dan lensa, jika kamera tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, misalnya sebulan, 2 bulan, maka sebaiknya baterai itu dicopot dari kameranya. Bagi teman-teman yang tidak menggunakan kameranya setiap hari, maka menyimpan kamera dan lensa di dalam tas adalah hal yang tidak dianjurkan. Mengapa demikian? Karena di dalam tas itu biasanya udaranya cukup lembab. Jadi jika kamera atau lensa disimpan di dalam tas dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menimbulkan jamur. Contohnya seperti ini. Nah, jika lensa sudah ada muncul jamur, maka itu adalah hal yang sangat berbahaya karena jamur itu susah dibersihkan dan biasanya bisa menular ke lensa-lensa yang lain. Nah, saya ada beberapa alternatif untuk menyimpan kamera dan lensa ini. Pertama adalah teman-teman bisa menyimpan kamera dan lensa ini ke dalam kotak Tupperware. Kenapa dipilih kotak Tupperware? Karena biasanya Tupperware ini kotak yang kedap udara. Jadi kita bisa memasukkan kamera dan lensa ke dalam kotak Tupperware. Kemudian kita masukkan silika gel yang berfungsi untuk menyerap kelembaban dari udara. Saya sendiri tidak menggunakan alternatif yang pertama ini ya, karena kamera dan lensa kami lebih dari satu set, jadi kotak Tupperware-nya tidak muat. Alternatif kedua adalah teman-teman bisa membeli dry box. Bentuknya kira-kira seperti ini. Dry box ini ada dua ukuran, yang kecil dan ini ukuran yang besar. Keunggulan dari dry box ini adalah dia ada hygrometer, yaitu alat untuk menunjukkan kelembaban yang ada di dalamnya. Untuk menyimpan kamera dan lensa, disarankan kelembabannya sekitar 40-50%. Jadi kalau kelembabannya sudah di atas 50%, cara untuk menurunkannya adalah dia ada silika elektrik seperti ini. Cara pakainya adalah kita bisa cas dulu silika elektrik ini sampai dia berwarna biru. Kemudian kita masukkan silika elektrik ini ke dalam dry box ini.
Nah, nanti dia akan menyerap kelembaban yang ada di dalamnya. Jadi kita lihat kalau misalnya dia naik lagi dan silika elektrik ini berwarna pink lagi, maka kita cas lagi. Berulang-ulang seperti itu. Dari pengalaman saya menggunakan dry box ini cukup merepotkan ya, karena 1-2 hari saja saya sudah harus memecas silika elektriknya untuk menjaga kelembaban dari kotak ini. Alternatif ketiga adalah teman-teman bisa menggunakan dry cabinet yang bentuknya seperti ini. Dry cabinet ini sangat banyak sekali ukurannya ya, yang di depan saya ini adalah yang ukuran 30 liter 2 tingkat. Cara penggunaannya sangat mudah, teman-teman tinggal colokkan saja ke listrik dan di dalamnya ada tombol pengatur. Kita tinggal atur ke antara C dan D, yaitu antara 40 dan 50%, dan kita tinggal masukkan kamera dan lensa kita, dan dry cabinet ini akan bekerja dengan sendirinya. Demikian tips merawat kamera dan lensa kali ini. Jika teman-teman punya tips yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nah, siswa Edu, itu yang harus kita perhatikan ya. Dan jangan sampai kita lupa memasang baterai, memori, membuka tutup lensa. Terakhir, jangan lupa menyalakan kameranya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Dan jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.